kita sering nanya sebagai manusia yang serba ingin tahu, kenapa sih bentuk pantai di tempat A sama di tempat B tuh bisa beda? Atau kenapa bentuk gelombang di pantai A sama gelombang di pantai B tuh beda? Atau kayak kenapa sih gelombang tuh bisa ada di lautan? Kenapa lautan tuh nggak flat aja gitu? Kayak ya udah, kenapa ada gelombang-gelombangnya? Nah, makanya kita pelajarin mengenai gelombang lautan, khususnya di subjek oceanografi. Jadi, gelombang itu adalah pergerakan osilasi air laut yang disebabkan oleh gangguan energi. Nah, contoh gangguan energinya itu apa aja? Yang pertama ada angin, terus ada gempa bumi bawah laut, lalu ada interaksi pasang surut. Interaksi pasang surut ini kan gara-gara ada gaya gravitasi antara bulan, bumi, dan matahari. Nah, si gelombang ini sifatnya ada yang konstruktif sama ada yang destruktif. Kalau destruktif, berarti si gelombang ini bisa ngeerosi pantai sehingga bangunan-bangunan di sekitar pantai itu mudah rusak. Kalau konstruktif, berarti pantainya itu nggak mudah dirusak gitu sama gelombang yang tiba di pantai tersebut. Jadi kalau misalnya kalian mau bangun hotel atau resort di daerah pinggir pantai, itu aman-aman aja kalau memang tipe pantainya tuh yang konstruktif. Nah, terus eh, gimana sih si gelombang laut ini bisa terbentuk? Yang pertama, gelombang dapat terbentuk dengan dua faktor yaitu tegangan permukaan sama gravitasi. Apabila gelombang kecil atau ripple, maka yang berperan itu si tegangan permukaan. Sebaliknya, kalau misalnya gelombangnya besar atau wave, maka yang berperan itu gaya gravitasi. Maksudnya, ripple atau wave tuh gimana sih? Nah, di sebelah sini, yang kiri ini ketika angin itu sangat kecil, atau bahkan kayak suasananya tenang gitu. Kalau suasananya tenang, maka permukaan air itu nggak bakal ada gelombangnya. Contohnya kayak kalau kalian lagi duduk di di pinggir danau nih. Nah, terus di situ lagi nggak ada angin. Biasanya kan danaunya flat aja kayak gini kan, nggak ada gelombangnya. Nah, ketika anginnya mulai besar, gelombangnya tuh bakal terbentuk kecil-kecil kayak gini. Nah, biasanya disebut gelombang kecil atau ripple gitu. Ripple atau riak. Nah, kalau misalnya anginnya makin besar, maka gelombang yang terbentuk akan semakin besar. Kayak gini. Nah, kalau gelombangnya udah besar, disebutnya sama wave gitu. Oke, lanjut. Nah, terus kita belajar mengenai bagian-bagian gelombang. Yang pertama, yang pasti bagian gelombang itu ada panjang gelombang. Panjang gelombang itu biasa disimbolin sebagai L. L itu bahasa Inggrisnya kan long, jadi kayak panjangnya gelombang. Nah, panjang gelombang ini merupakan jarak antara titik puncak satu gelombang ke puncak yang lain. Nah, jadi jarak ini merupakan satu gelombang gitu. Dari puncak ke lembah, balik lagi ke puncak. Itu dinamain sama gelombang. Kalau kita tulis di sini, jadi panjang gelombang itu merupakan jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan atau jarak antara dua lembah, dua lembah yang berurutan. Nah, jadi lembah sama puncak tuh maksudnya yang mana sih? Bagian tertinggi dari gelombang ini, yang di sini, ini dinamain sebagai puncak gelombang. Atau biasanya kalau bahasa Inggris, kalau di bahasa Inggrisin, ini namanya crest. Terus ada yang dinamakan lembah gelombang. Lembah gelombang itu titik terendah dari suatu gelombang. Atau kalau di bahasa Inggrisin, dia true. Hmm. Nah, jadi
Kalau kita ulang lagi, kalau misalnya dari lembah ke titik lembah selanjutnya, itu dinamain sebagai satu gelombang. Dari puncak ke puncak selanjutnya, itu dinamain juga sebagai satu gelombang. Terus selain panjang gelombang, ada juga yang namanya tinggi gelombang. Biasanya ditulis sebagai H. H ini kan H ya. Di bahasa Inggris, makanya kita simbolin sebagai H. Nah, tinggi gelombang ini merupakan selisih jarak dari gelombang terpendek ke gelombang tertinggi. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau misalnya gelombang terpendek itu di sini, gelombang tertinggi itu di sini. Kalau misalnya kita tarik garis lurus nih di sini, nah jaraknya kan dari sini sampai sini kan. Jadi jarak antara tinggi gelombang tertinggi dengan tinggi gelombang terpendek itu dinamain sebagai H atau tinggi gelombang. Terus selanjutnya ada yang dinamakan kecuraman gelombang. Kecuraman gelombang ini kan kalau di pantai kita lihat ya, gelombang tuh bentuknya bisa curam kayak gini nih. Kayak dia ngeliuk gitu. Nah, itu dinamain sebagai kecuraman gelombang. Dia punya rumus yaitu tinggi gelombang dibagi sama panjang gelombang. Atau disimbolin sebagai tinggi gelombang kan high, berarti H dibagi sama panjang gelombang kan L, yaitu long, kayak gini. Terus ada lagi hmm, periode gelombang. Periode gelombang. Periode gelombang itu apa? Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan gelombang, baik puncak atau lembahnya, untuk melalui suatu titik. Jadi misalnya eh, kita kita naruh tongkat di sini nih. Nah, yang pertama kita ngukur sih rupanya pada 0 detik itu sih tinggi gelombangnya. Nah, pada detik berapa kembali lagi si tinggi gelombang itu menyentuh si tongkat yang ada di sini gitu. Jadi waktu yang dibutuhkan dari satu puncak ke puncak lainnya dari suatu gelombang itu dinamain sebagai periode gelombang. Nah, terus ada juga yang namanya cepat rambat gelombang. Cepat, wait aku titikin ya. Gini, ini gini. Cepat rambat gelombang. Ini sama aja kayak velocity atau kecepatan gelombang ya. Kan kita tahu kalau misalnya ada rumus kayak gini. Jarak, kecepatan, waktu. Nah, kan yang kita cari kecepatan ya. Berarti rumus cepat rambat gelombang itu kecepatan sama dengan jarak dibagi sama waktu. Nah, jaraknya ini apa? Berarti jaraknya ini merupakan panjang gelombang. Terus waktunya ini apa? Berarti waktunya itu periode gelombang. Nah, satuan kecepatan kan udah